Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini saya berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp1.500.000. Pinjaman di aplikasi ini memiliki limit pinjaman sebesar Rp4.000.000 langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan Rp4.000.000. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu kredit guna pinjaman online cepat, aman, dan terpercaya. Aplikasi pinjaman uang online ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 3,2 bintang, lalu sudah mendapatkan 1000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman online kredit guna ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja ke bawah melihat. Untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Kita langsung saja scroll ke bawah. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online kredit guna ini belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pendaftaran hanya 1 langkah saja, sesuai kebutuhan Anda tanpa jaminan biaya admin dan biaya layanan. Di sini pengajuannya memang sangat mudah sekali ya teman-teman. Aman dan terpercaya. Di sini kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti data pribadi kalian. Contohnya seperti nomor telepon dan juga galeri. Kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya teman-teman, karena aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Kredit guna solusi finansial sesuai kebutuhan. Di sini kita bisa melihat ya, di bawahnya terdapat tulisan dan logo dari OJK. Tadi sebelumnya sudah kita lihat ya teman-teman bahwa aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Banyak sekali pinjaman online yang belum berizin di OJK itu menempelkan logo dan nama dari OJK. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman online ini. Kita lanjut saja ke bawah melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja untuk produk pinjaman yang mereka tawarkan yang bisa kita lakukan, yaitu meminjam di Rp500.000 sampai dengan Rp4.000.000. Dengan durasi pembayaran ataupun tenor pinjaman yaitu minimal 91 hari sampai dengan 180 hari. Untuk biaya layanan yaitu 0, terdapat bunganya juga, dan juga di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Syarat untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini yaitu minimal berusia 20 tahun ke atas sampai dengan 55 tahun. Memiliki rekening pribadi dan pastinya memiliki penghasilan. Kita lanjut saja ke bawah dengan singkat. Dan sekarang kita akan melihat ya akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman online kredit guna ini. Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, mikrofon, nomor telepon, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri serta data penting lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online kredit guna pinjaman online cepat, aman, dan terpercaya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat jumlah pinjaman yang kita dapatkan yaitu sebesar Rp1.500.000 dengan periode pinjaman yaitu 91 hari serta bunganya yaitu 0,0% per hari. Di sini kita bisa melihat ya, bunganya itu memang sangat rendah. Dan di sini kalian tidak boleh langsung percaya ya teman-teman bahwasanya aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Jadi sebelum kita ambil sekarang, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian.
Dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih login dan pilih ambil sekarang. Di sini ada aplikasi pinjaman data yang harus kita lengkapi seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, lalu informasi kartu bank. Jika sudah, kalian bisa pilih centang, lalu saya menjamin informasi sudah benar. Selanjutnya di sini kalian bisa foto KTP. Kalian bisa foto bagian depan, tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Kalian bisa isi nomor KTP, nama pendana, nomor ponsel, akun WhatsApp, jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat rumah, dan alamat rumah yang detail. Di sini kalian bisa isi. Jika sudah, kalian bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya di sini kita bisa melengkapi untuk informasi pekerjaan. Di sini kalian bisa isi saja tingkat pendapatan. Di sini saya sarankan untuk pendapatan kalian bisa isi di atas 4 juta rupiah. Untuk tanggal penggajian yaitu kalian bisa isi kapan kalian itu mendapatkan gaji dari sebuah perusahaan tempat kalian bekerja. Selanjutnya pekerjaan dan jangka waktu lama bekerja. Di sini saya sarankan di atas 3 tahun ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat informasi kontak. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Pastinya tidak boleh sama ya teman-teman. Dan kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah, kalian bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya di sini untuk informasi kartu bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya, yang pertama terdapat nomor telepon yang daftar di bank. Kalian bisa isi nomor telepon kalian yang didaftarkan di rekening bank kalian. Lalu bank penerima, selanjutnya nomor rekening bank, dan selanjutnya masukkan nomor kartu lagi. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan e-wallet, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya. Jika kalian ingin melakukan pencairan ke Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat ya teman-teman, jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sampai dengan Rp1.500.000 dengan periode pinjaman yaitu sampai dengan 8 hari saja. Dan bunganya yaitu 0,0%. Di sini kalian bisa memilih tujuan pinjaman. Mengapa kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini? Jika sudah, kalian bisa pilih pinjam sekarang. Dan ini adalah detail konfirmasi perjanjian pinjaman. Kalian bisa membaca ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih centang saya menyetujui. Langsung saja kalian bisa pilih pinjam sekarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.